Jika Anda telah mencapai konten ini, sangat penting untuk memahami bahwa ini bukanlah peristiwa acak atau kebetulan dari sebuah algoritma. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ketika intuisi mengambil kendali dan membimbing langkah-langkah menuju sebuah jawaban yang tidak dapat dirumuskan oleh pikiran rasional. Ini tepat salah satu dari momen-momen itu. Kemungkinan besar selama beberapa waktu belakangan ini, Anda merasa bahwa cerita tertentu dalam hidup Anda menggantung di udara seperti kalimat yang setengah selesai atau melodi yang berhenti sebelum akor terakhir, dan itu tidak terasa seperti akhir yang pasti, tetapi juga tidak bergerak menuju resolusi yang jelas. Perasaan stagnasi ini bukanlah produk dari imajinasi Anda atau fantasi yang diciptakan oleh keinginan untuk berpegang teguh pada masa lalu. Ini adalah persepsi nyata bahwa ada sebuah siklus yang belum ditutup dengan benar. Kehidupan mengamati apa yang Anda bawa dalam diam. Alam semesta adalah saksi dari malam-malam tanpa tidur, kebingungan mental dan pertanyaan berulang tentang apakah yang Anda alami adalah sebuah ilusi atau kebenaran mutlak. Ia merasakan kelelahan emosional yang muncul ketika keyakinan melemah karena tidak adanya tanda-tanda nyata di dunia fisik. Namun, jika Anda menerima pesan ini sekarang, itu karena masih ada bara yang menyala dalam koneksi ini. Mungkin ada kata-kata yang tidak terucapkan, keputusan yang ditunda karena rasa takut, atau perasaan yang disembunyikan di balik kebanggaan dan keheningan. Bagian tersulit dari fase ini bukanlah jarak fisik atau kurangnya komunikasi digital, melainkan ketidakpastian karena tidak tahu apakah harus terus percaya pada koneksi tersebut atau mencoba melepaskannya sepenuhnya. Keraguan ini terasa lebih berat daripada penolakan eksplisit apapun. Sangat penting untuk dipahami bahwa pesan ini tidak datang untuk menciptakan lebih banyak kebingungan, tetapi untuk menawarkan kejelasan yang radikal. Rasa takut yang Anda rasakan berasal dari upaya untuk memecahkan masalah spiritual dengan alat-alat logis. Anda telah mencoba menganalisis setiap gerakan, setiap ketidakhadiran, dan setiap keheningan dari orang ini untuk mencari penjelasan yang koheren. Tetapi koneksi yang dalam tidak merespons logika konvensional. Apa yang akan didefinisikan dalam realitas Anda bergantung pada keputusan batin yang hanya bisa dibuat oleh diri Anda. Bukan besok, bukan ketika Anda merasa lebih kuat, tetapi sekarang. Ada koneksi yang tidak menunggu selamanya dan jendela peluang yang terbuka untuk memungkinkan reuni atau pembebasan. Langkah Anda selanjutnya bukanlah tindakan kecil atau gerakan yang tidak berarti. Ini bukan tentang mengirim pesan teks impulsif atau memaksakan pertemuan fisik. Ini tentang pergeseran kesadaran yang memiliki kekuatan untuk membuka jalan atau menutupnya selamanya. Koneksi-koneksi tertentu tidak muncul dari ketiadaan. Ada pengakuan timbal balik, sesuatu yang membangunkan bagian-bagian yang tertidur di dalam diri Anda, dan itulah sebabnya perpisahan itu sangat menyakitkan. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa takdir tidak bermain-main dengan emosi. Jika orang ini terus menempati ruang di pikiran Anda, itu karena pelajaran dan tujuan dari koneksi tersebut masih relevan. Persiapkan diri Anda karena apa yang akan Anda temukan akan mengubah cara Anda menafsirkan keheningan dan akan memberi Anda kunci untuk membuka aliran hubungan ini. Jika Anda siap untuk mengintegrasikan ajaran ini ke dalam hidup Anda, tulislah di kolom komentar, "Saya mengaktifkan takdir saya hari ini." Untuk melangkah maju menuju penyelesaian koneksi ini, pertama-tama perlu untuk memvalidasi apa yang Anda rasakan dan membongkar gagasan bahwa Anda kehilangan akal sehat. Masyarakat dan lingkungan sekitar sering menyarankan untuk cepat melupakan dan mengisyaratkan bahwa membalik halaman hanyalah masalah tekad. Namun, psikologi kedalaman dan hukum universal menyetujui sesuatu yang mendasar. Jarak fisik hanyalah ilusi ketika koneksi mental tetap aktif. Anda tidak bisa begitu saja melupakan, karena ini bukanlah kenangan biasa.
Ini adalah pengakuan mendalam yang terjadi pada tingkat di mana waktu dan ruang tidak memiliki validitas yang sama seperti di dunia material. Carl Jung, salah satu pemikir paling brilian dalam studi jiwa manusia, memperkenalkan keberadaan ketidaksadaran kolektif dan sinkronisitas. Jung mengusulkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang tampaknya merupakan kebetulan, tetapi pada kenyataannya dihubungkan oleh makna yang dalam. Ketika dua orang telah berbagi keintiman yang tulus dan pembukaan jiwa, sebuah jembatan psikis tercipta yang tidak begitu saja hancur karena komunikasi berhenti. Inilah mengapa terkadang entah dari mana ingatan tentang orang ini membanjiri Anda dengan kekuatan yang intens, atau mengapa Anda memimpikan kehadiran ini tepat ketika Anda telah memutuskan untuk berhenti memikirkan mereka. Ini bukan obsesi, ini adalah informasi. Ini adalah konfirmasi bahwa koneksi tersebut masih hidup pada tingkat yang tidak terlihat. Koneksi ini tidak diukur dari frekuensi pesan atau oleh janji-janji setengah hati. Itu diukur dari apa yang diaktifkan di dalam diri Anda setiap kali energi orang ini melintasi pikiran Anda. Itu diukur dari cara hati Anda merespons dan dari bagaimana intuisi Anda bertahan, bahkan ketika pikiran logis Anda mencoba menyangkal pentingnya koneksi tersebut. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini terjadi karena ada ikatan yang diizinkan oleh kecerdasan alam semesta untuk mengajarkan Anda sesuatu yang penting tentang cinta dan tentang sifat dasar Anda sendiri. Untuk waktu yang lama, Anda telah mencoba memahami cerita ini dengan mengamati perilaku eksternal orang lain tersebut. Seolah-olah seluruh kebenaran ada di sana, tetapi rahasianya tidak ada di luar. Orang ini datang ke dalam hidup Anda untuk berfungsi sebagai cermin dengan kesetiaan tinggi. Segala sesuatu yang menarik Anda kepada mereka, dan segala sesuatu yang menyakiti Anda dalam ketidakhadiran mereka adalah cerminan dari aspek-aspek yang hidup di dalam diri Anda. Jung berbicara tentang proyeksi, dan dalam hal ini orang tersebut datang untuk menunjukkan kepada Anda ketakutan terdalam Anda akan pengabaian, tetapi juga kapasitas tak terbatas Anda untuk mencintai dan kerentanan Anda. Itulah sebabnya kurangnya definisi sangat menyakitkan karena Anda tidak hanya takut kehilangan seseorang di luar. Anda takut kehilangan versi diri Anda yang terbangun berkat koneksi ini, versi yang sensitif dan terbuka yang mampu merasakan secara mendalam. Ketakutan yang sebenarnya adalah menutup diri Anda lagi. Itu adalah pemikiran bahwa cahaya batin ini akan memudar jika orang ini tidak kembali. Penting untuk dipahami bahwa alam semesta tidak menghukum Anda dengan perasaan ini. Jika ingatan itu bertahan, itu karena transformasi batin yang seharusnya dipicu oleh koneksi ini belum selesai. Koneksi dari jiwa ke jiwa memiliki tujuan evolusioner. Mereka tidak muncul untuk mengisi celah kebosanan, tetapi untuk memicu pertumbuhan yang tidak akan terjadi dalam kesendirian. Namun, disinilah kebanyakan orang membuat kesalahan mendasar yang menghalangi kembalinya mereka. Mereka tetap menatap cermin, mengharapkan bayangan itu berubah dengan sendirinya, tanpa memahami bahwa cermin tidak memiliki kehendaknya sendiri. Cermin hanya memantulkan apa yang diletakkan di depannya. Selama Anda terus memproyeksikan harapan, ketakutan, dan kebutuhan, cermin akan mengembalikan jarak dan keheningan. Tetapi ada sebuah tombol, sebuah cara untuk mengubah bayangan yang diproyeksikan, yang secara langsung mengubah realitas koneksi tersebut. Ada kesalahan halus yang Anda buat setiap pagi, yang menjauhkan apa yang paling ingin Anda tarik. Memahami hal ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kekuatan Anda dalam cerita ini. Sangat perlu untuk menyelami dinamika sehari-hari yang membuat situasi ini stagnan dan untuk menganalisis perilaku yang tanpa disadari menjadi hambatan terbesar untuk reuni. Ada rutinitas tak terlihat yang banyak diadopsi oleh orang dalam situasi ini hampir seperti ritual rasa sakit. Ini dimulai saat bangun tidur, ketika pikiran pertama secara otomatis tertuju pada ketidakhadiran orang ini.
Ini berlanjut dengan memeriksa telepon, mencari notifikasi yang tidak kunjung tiba, menganalisis waktu online terakhir mereka, atau mencari petunjuk di jejaring sosial yang menunjukkan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh orang tersebut. Pemantauan konstan ini yang ditafsirkan oleh pikiran sebagai cara untuk menjaga koneksi tetap hidup atau tidak kehilangan kendali, pada kenyataannya adalah kesalahan diam-diam yang mendinginkan koneksi tersebut. Menunggu bertentangan dengan apa yang diyakini secara umum bukanlah aktivitas yang pasif atau netral. Menunggu adalah tindakan energik yang aktif dan kuat, tetapi muatannya padat. Ketika Anda menempatkan diri Anda dalam energi menunggu, Anda mengirimkan sinyal konstan ke alam semesta dan ke jiwa orang lain, yang dengan jelas mengatakan, ini tidak ada di sini, ini hilang. Menunggu memakan kekurangan. Dan di dunia energi serta hukum universal, kekurangan hanya akan menarik lebih banyak kekurangan. Dengan menjaga diri Anda dalam keadaan penuh harapan yang cemas, Anda pada kenyataannya mengomunikasikan ketidakpercayaan. Anda mengatakan bahwa Anda tidak mempercayai takdir untuk mengatur kepulangan itu. Itulah sebabnya Anda merasa perlu untuk terus memantau prosesnya. Di sini sebuah paradoks psikologis dan energik yang mendasar ikut bermain menjelaskan mengapa semakin Anda mencoba untuk mendekat atau mencari tahu tentang orang ini, semakin mereka menjauhkan diri. Itu adalah dinamika pengejaran dan pelarian. Pada tingkat ketidaksadaran, semua orang berusaha untuk merasa bebas dalam pilihan mereka untuk mencintai. Ketika orang lain menyadari, bahkan dari jauh, bahwa kesejahteraan Anda, stabilitas emosional Anda, dan kebahagiaan Anda bergantung sepenuhnya pada kembalinya mereka, mereka merasakan tekanan yang tak terlihat, tetapi luar biasa. Tekanan ini tidak selalu terwujud melalui celaan verbal. Hal ini dirasakan di medan energi bersama sebagai tuntutan diam-diam, sebagai sebuah beban. Seolah-olah seseorang sedang mencoba berdiri tegak dengan bersandar sepenuhnya pada bahu orang lain. Reaksi naluriah dari orang yang memikul beban ini adalah menarik diri untuk mendapatkan kembali keseimbangan dan ruang pribadi. Oleh karena itu, menunggu terlalu lama akan mendinginkan apa yang dulunya hidup, bukan karena cinta telah menghilang, tetapi karena energi tersebut telah menjadi berat, padat, dan sulit untuk dihirup. Takdir menafsirkan kurangnya pergerakan dalam hidup Anda ini sebagai penyerahan kekuatan pribadi Anda. Sementara hidup Anda berhenti mengantre, menunggu orang lain menekan tombol mulai, aliran alami dari peristiwa-peristiwa menjadi terhambat. Kehidupan biasanya tidak menghargai kelumpuhan ketika Anda menjeda eksistensi Anda, meyakini ini sebagai demonstrasi kesetiaan atau cinta tanpa syarat. Anda pada kenyataannya sedang membangun dinding perlawanan. Perlawanan muncul dari rasa takut. Rasa takut bahwa jika Anda berhenti mencari, jika Anda berhenti menunggu, jika Anda berhenti khawatir, koneksi itu akan larut. Rasa takut ini adalah pembohong besar. Ia membuat Anda percaya bahwa kecemasan Anda adalah lem yang menyatukan hubungan, padahal kenyataannya itu adalah penolak yang mencegah orang lain merasakan rasa ingin tahu alami untuk mendekat. Sejujurnya, analisislah seberapa banyak energi kehidupan yang bocor dalam proses menunggu ini. Kebingungan ini, kelelahan emosional ini, dan keyakinan ini yang melemah setiap kali tidak ada tanda-tanda yang jelas adalah indikator bahwa Anda sedang berenang melawan arus. Anda mencoba memaksa sebuah pintu yang hanya membuka ke dalam. Obsesi terhadap hasil eksternal telah memutuskan Anda dari pusat diri Anda. Dan keterputusan inilah yang dirasakan oleh orang lain sebagai kurangnya daya tarik magnetis. Kesalahannya tidak terletak pada keinginan untuk reuni. Keinginan itu alami dan manusiawi. Kesalahannya terletak pada kebutuhan akan reuni tersebut agar bisa bernapas dengan tenang kembali. Ada perbedaan yang mendalam antara menginginkan seseorang menjadi bagian dari jalan Anda dan membutuhkan seseorang untuk menjadi seluruh jalan tersebut.
Menunggu yang obsesif menempatkan orang lain di atas alas dan menempatkan Anda dalam posisi mengemis secara energik. Dan tidak ada koneksi sejati, tidak ada hubungan pada tingkat spiritual yang tinggi yang dapat dipertahankan atas dasar ketidaksetaraan. Agar cinta menjadi nyata dan abadi, itu harus diberikan antara dua makhluk yang utuh, bukan antara satu yang melarikan diri dan satu lagi yang harus diselamatkan. Menonaktifkan mekanisme pertahanan ini sangatlah vital. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa Anda tidak peduli karena alam semesta tidak merespons acting. Ia merespons getaran yang autentik. Ini tentang memahami bahwa rasa takut Anda tidak mempercepat waktu. Ia hanya membuatnya lebih berat. Menunggu adalah bentuk perlawanan karena itu menyiratkan bahwa saat ini tidaklah cukup, bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang agar hidup layak untuk dijalani. Dan selama Anda menolak masa kini Anda, masa depan yang Anda inginkan tidak akan pernah tiba. Kehidupan mengenali getaran kekurangan ini dan dengan patuh menawarkan Anda lebih banyak waktu menunggu sesuai dengan hukum cermin. Untuk mengubah hasil eksternal, seseorang pertama-tama harus memiliki keberanian untuk mengalihkan perhatian dari apa yang hilang dan menempatkannya pada apa yang sudah ada. Ini adalah tindakan iman yang radikal untuk melepaskan pemantauan agar membiarkan kehidupan bekerja. Jika Anda dapat mengamati jalinan realitas dari perspektif yang lebih tinggi, Anda akan melihat bahwa perpisahan fisik jauh dari kata pasti daripada kelihatannya. Sains modern melalui fisika kuantum telah mulai mengeksplorasi konsep-konsep seperti keterikatan di mana dua partikel yang telah berinteraksi terus berbagi informasi secara instan, terlepas dari jarak yang memisahkan mereka. Pada tingkat manusiawi dan spiritual, ini adalah kebenaran kuno. Kesadaran-kesadaran yang telah saling menyentuh secara mendalam, tetap dalam komunikasi konstan melalui saluran yang tidak membutuhkan teknologi maupun kata-kata. Ada koneksi yang tak terlihat, semacam benang konduktif yang menjaga aliran informasi emosional antara Anda dan koneksi spesial ini tetap aktif. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak kasus orang lain merasakan gerakan batin yang Anda buat, bahkan jika mereka tidak memahaminya secara rasional. Mungkin pernah terjadi pada Anda bahwa pada hari yang sama, ketika Anda benar-benar memutuskan untuk berhenti khawatir dan mengurus urusan Anda sendiri, Anda menerima sebuah tanda, sebuah pesan, atau berita dari mereka. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah mekanika bejana berhubungan. Ketika Anda melepaskan tekanan di ujung benang Anda, pihak lain merasakan kelegaan yang langsung, semacam pembebasan energik yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Sementara Anda menarik tali dengan kebutuhan dan obsesi Anda, sisi lain menegang dan menolak. Ketika Anda melepaskan tali tersebut, ketegangan itu menghilang dan kemudian pendekatan menjadi mungkin. Komunikasi non-lokal ini bermanifestasi melalui tanda-tanda halus yang sering Anda abaikan karena tampaknya terlalu irasional. Mimpi, misalnya, adalah lahan subur untuk pertemuan-pertemuan ini. Memimpikan orang ini, terutama pada saat ketika tidak ada rangsangan eksternal untuk memicu ingatan tersebut, biasanya merupakan indikator bahwa jiwa pihak lain sedang memproses emosi yang terkait dengan koneksi tersebut. Demikian juga perasaan sedih, gembira, atau nostalgia yang tiba-tiba menyelimuti Anda tanpa alasan yang jelas di tengah rutinitas harian Anda dapat berupa resonansi empatik dari apa yang dialami oleh orang lain tersebut. Seolah-olah Anda sedang berbagi sistem emosional yang sama pada suatu jarak. Koneksi yang tak terlihat berfungsi seperti pemancar radio yang tidak pernah sepenuhnya mati. Namun, kualitas transmisi bergantung pada kejelasan salurannya. Jika dunia batin Anda penuh dengan kebisingan, ketakutan, kekhawatiran, dan tuduhan mental terhadap orang lain, sinyalnya menjadi terdistorsi. Gangguan emosional tercipta yang mencegah pesan-pesan cinta dan pengakuan yang halus mencapai tujuannya.
Anda mungkin sekarang merasa bahwa kehadiran ini mendekat dan kemudian mundur dalam gerak maju mundur yang membingungkan. Ini terjadi karena ada sumbatan yang tak terlihat, sebuah pintu tertutup di dalam diri Anda yang mencegah reuni fisik. Sumbatan ini bukanlah orang lain, bukan keadaan mereka, maupun pihak ketiga. Sumbatan itu adalah kepadatan dari rasa takut kehilangan Anda sendiri. Intuisi ada karena ia menangkap hal-hal yang halus. Ia tahu bahwa cerita itu belum selesai karena energi terus bersirkulasi. Tetapi sangat penting untuk membedakan antara intuisi yang sebenarnya dan kelekatan yang cemas. Intuisi itu tenang. Ini adalah kepastian yang sunyi, yang memberitahu Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Kepercayaan. Kelekatan di sisi lain bersuara keras, mendesak, dan penuh kepanikan. Koneksi yang tak terlihat diperkuat oleh ketenangan dan dilemahkan oleh keputusasaan. Jika Anda berhasil memasuki keadaan netral di mana Anda mencintai tanpa memiliki dan merindukan tanpa merasa mati, Anda membersihkan saluran tersebut. Ada fenomena menarik yang terjadi dalam koneksi-koneksi yang dalam ini. Telepati emosional. Ini bukan tentang membaca pikiran kata demi kata, melainkan tentang transmisi keadaan wujud. Ketika Anda berdamai, Anda mengirimkan gelombang kedamaian yang mengundang orang lain untuk memasuki keadaan tersebut. Ketika Anda berada dalam perang batin, Anda mengirimkan gelombang konflik yang membuat orang lain bersikap defensif, bahkan jika Anda belum bertukar satu kata pun selama berbulan-bulan. Pihak lain merespons energi Anda jauh lebih banyak daripada tindakan nyata Anda. Itulah sebabnya strategi manipulasi atau permainan untuk memancing kecemburuan tidak pernah berhasil dalam koneksi jiwa. Orang tersebut merasakan ketidakselarasan energik di balik tindakan itu dan menarik diri lebih jauh lagi. Menyadari koneksi non-lokal ini membawa tanggung jawab bersamanya. Anda tidak bisa lagi melihat diri Anda sebagai korban dari ketidakhadiran karena Anda memahami bahwa Anda selalu berpartisipasi aktif dalam percakapan energik. Setiap kali Anda mengganti pemikiran kekalahan dengan pemikiran kepercayaan, Anda mengirimkan undangan untuk reuni. Setiap kali Anda menyembuhkan salah satu luka Anda sendiri, Anda meringankan beban dari koneksi bersama. Benang merah yang menghubungkan jiwa-jiwa yang serumpun itu tangguh. Itu tidak putus dengan waktu atau keheningan, tetapi harus bebas dari simpul agar cinta dapat meluncur melaluinya. Terkadang hidup mengizinkan perpisahan fisik ini tepatnya agar Anda menemukan kekuatan dari koneksi yang tak terlihat ini, sehingga Anda belajar untuk mempercayai apa yang tidak dapat Anda lihat dan rasakan. Kehadiran cinta di luar bentuk yang nyata. Ini adalah pelajaran tentang iman dan persepsi. Ketika Anda dapat merasakan koneksi dalam keheningan, ketika Anda dapat menghormati koneksi tersebut tanpa membutuhkan bukti konstan, Anda menguasai cinta tanpa syarat. Dan penguasaan inilah yang menjadi tak tertahankan. Energi seseorang yang tahu siapa mereka dan mempercayai koneksinya adalah magnetis. Penting untuk diingat bahwa alam semesta tidak meninggalkan ujung yang longgar. Jika koneksi itu ada dengan kekuatan sedemikian rupa di dalam diri Anda, itu karena ada realitas yang sesuai di luar. Hukum polaritas menunjukkan bahwa satu kutub tidak bisa ada tanpa kutub lainnya. Keinginan tulus Anda adalah bukti bahwa kutub lain, orang lain juga ada dalam tarian ini, bahkan jika langkah mereka berbeda atau lebih lambat pada saat ini. Apa yang Anda anggap sebagai hambatan eksternal seringkali merupakan cerminan dari perlawanan batin untuk percaya bahwa Anda pantas menerima cinta ini tanpa harus berjuang, menderita, atau mengejar untuk menerimanya. Dengan memperjelas sinyal Anda sendiri, Anda membiarkan koneksi non-lokal melakukan pekerjaannya, menyelaraskan koordinat, sehingga pertemuan fisik menjadi tak terelakkan. Semua yang telah Anda dengar sejauh ini membawa kita pada momen yang tepat ini.
Momen yang tidak mengizinkan keraguan atau penundaan. Anda berdiri di hadapan persimpangan energik yang mendasar, di mana cerita berhenti, bergantung pada kebetulan, dan mulai merespons kehendak sadar Anda. Hingga saat ini, Anda mungkin telah menjalani koneksi dari sikap reaktif, menunggu sesuatu secara eksternal terjadi untuk merasa aman atau divalidasi. Tetapi alam semesta tidak menyerahkan komando atas takdir kepada seseorang yang tidak berani memegangnya. Langkah selanjutnya, gerakan definitif yang dijanjikan oleh judul pesan ini, bukanlah strategi manipulasi atau pesan teks yang disusun dengan sempurna yang dirancang untuk mendapatkan respon. Langkah nyata, langkah yang memiliki kekuatan untuk mengubah realitas, adalah gerakan kedaulatan batin. Ini adalah titik balik di mana Anda harus memilih antara dua jalan yang tidak bisa dijalani pada saat yang bersamaan. Jalan kehilangan rasa takut atau jalan mendapatkan kepastian. Untuk waktu yang terlalu lama, rasa takut telah menjadi penulis skenario diam-diam dari cerita ini, mendikte setiap pikiran cemas dan setiap malam tanpa tidur. Rasa takut berbisik kepada Anda bahwa jika Anda berhenti bersikeras, koneksi itu akan menghilang. Tetapi kebenarannya justru sebaliknya. Rasa takutlah yang membuat koneksi itu berada dalam keadaan tercekik. Langkah yang harus Anda ambil hari ini melibatkan menyerahkan kebutuhan untuk mengendalikan hasil demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian dan keselarasan Anda sendiri. Disinilah letak paradoks terbesar dari koneksi spiritual. Untuk memiliki sesuatu, Anda pertama-tama harus bersedia kehilangannya, atau setidaknya melonggarkan cengkeraman putus asa Anda terhadapnya. Ini bukan tentang berhenti mencintai, melainkan tentang berhenti membutuhkan. Ini adalah deklarasi kemerdekaan emosi. Ketika Anda secara internal memutuskan bahwa kesejahteraan Anda tidak lagi bisa dinegosiasikan dan bahwa kebahagiaan Anda bukanlah alat tawar-menawar yang dibawa di saku orang lain, pergeseran seismik terjadi dalam struktur hubungan tersebut. Takdir tidak menafsirkan sikap ini sebagai arogansi, melainkan sebagai martabat. Dan martabat tidak diragukan lagi adalah kualitas paling menarik yang ada di alam semesta. Gerakan ini membutuhkan keberanian, karena itu berarti menghadapi kekosongan sementara yang ditinggalkan oleh obsesi. Tetapi, justru di ruang inilah keajaiban bisa terjadi. Ketika Anda merasa bahwa jiwa Anda sudah siap untuk berhenti mengemis perhatian dan mulai menarik apa yang menjadi hak Anda berdasarkan hukum kesadaran, sangat perlu untuk melabuhkan keputusan ini di alam fisik. Sebagai tindakan komitmen terhadap proses Anda sendiri dan untuk mengirimkan sinyal yang jelas ke alam semesta bahwa Anda telah memahami pelajarannya, saya mengundang Anda untuk meninggalkan sebuah kesaksian tentang kehendak Anda. Jika Anda siap untuk merebut kembali kekuatan Anda sekarang, deklarasikan niat Anda dengan menulis kalimat di kolom komentar, saya pantas mendapatkan keseluruhannya. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya menulis kata-kata. Anda sedang menandatangani kontrak energik dengan diri Anda sendiri dan dengan kehidupan, dan menegaskan bahwa Anda tidak lagi menerima serpihan, keraguan atau remah-remah kasih sayang. Deklarasi ini menandai akhir dari fase korban dan awal dari fase pencipta. Dengan menerima bahwa Anda pantas mendapatkan keseluruhannya, Anda memberitahu alam semesta bahwa segala sesuatu yang kurang dari itu tidak lagi selaras dengan Anda. Dan anehnya, ketika Anda menaikkan standar Anda, kenyataan dipaksa untuk bangkit menemui Anda. Orang ini yang hingga saat ini telah beroperasi dari tempat yang nyaman karena tahu Anda sedang menunggu akan merasakan perubahannya. Mereka tidak akan bisa menjelaskannya secara logis, tetapi mereka akan merasakan bahwa sesuatu yang mendasar telah bergeser. Anda bukan lagi pilihan aman di ujung lorong. Anda telah menjadi misteri, seseorang yang cukup menghargai diri mereka sendiri untuk melangkah maju. Setelah Anda membuat keputusan ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi dalam jiwa orang lain. Jung berbicara tentang mistisisme partisipatoris,
Penyatuan identitas di mana menjadi sulit untuk mengetahui di mana satu berakhir dan yang lainnya dimulai. Dengan memutus ketergantungan, Anda memutus fusi yang tidak sehat ini dan menjadi individu yang utuh kembali. Dan hanya dua individu yang utuh yang bisa bertemu dalam penyatuan suci. Ini adalah langkah Anda selanjutnya untuk mundur dari tepi keputusasaan dan berdiri teguh di pusat kehidupan Anda sendiri. Ini adalah gerakan yang membuka jalan baru atau menutup jalan lama selamanya. Tetapi dalam kasus apapun, itu mengembalikan kebebasan Anda. Dan hanya dari kebebasan cinta sejati bisa berkembang. Sekarang setelah keputusan dibuat, pertanyaan praktis muncul tentang bagaimana mempertahankan keadaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita memasuki medan alkimia batin. Proses mengubah timbal ketakutan menjadi emas daya tarik pribadi. Konsep melepaskan sering disalahpahami dan menghasilkan perlawanan besar karena pikiran mengaitkannya dengan melupakan ketidakpedulian atau kehilangan yang pasti. Secara keliru diyakini bahwa melepaskan berarti menghapus orang ini dari ingatan atau berhenti menginginkan kehadirannya. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Melepaskan dalam pengertian spiritual dan energik bukanlah tindakan pengusiran. Ini adalah tindakan pembebasan. Melepaskan berarti menyerahkan kendali obsesif atas kapan dan bagaimana. Itu berarti melepaskan tangan Anda dari leher takdir agar ia bisa bernapas. Bayangkan memegang segenggam pasir dengan erat. Semakin Anda mengepalkan tangan, semakin banyak butiran yang lolos dari sela-sela jari Anda. Ketika Anda melepaskan, Anda cukup membuka tangan Anda. Pasirnya masih ada di sana, tetapi sekarang ia bersandar di telapak tangan Anda tanpa tekanan. Dengan cara yang sama, Anda dapat menyimpan cinta untuk orang ini di hati Anda tanpa perlu mencekik koneksi dengan urgensi. Pergeseran sikap inilah yang memungkinkan energi mengalir kembali kepada Anda alih-alih terus bocor keluar. Ada prinsip mekanis dalam kerja energi. Perhatian adalah energi yang diarahkan. Selama ini dengan memikirkan orang ini secara obsesif, memeriksa pergerakan mereka dan khawatir tentang ketidakhadiran mereka, Anda telah mengirimkan energi kehidupan Anda sendiri dalam jumlah yang sangat besar kepada mereka. Anda secara harfiah telah memberi makan sistem energi mereka dengan milik Anda. Itulah sebabnya orang ini merasa sangat tenang, sangat mampu melangkah maju dengan hidup mereka tanpa menoleh ke belakang. Mereka penuh dengan energi Anda. Mereka tidak perlu mencari Anda karena mereka memiliki Anda yang hadir secara energik sepanjang waktu. Anda di sisi lain merasakan kelelahan yang konstan, penat dan kekosongan karena Anda memberikan kekuatan Anda begitu saja. Alkimia dimulai ketika Anda memutuskan untuk menarik kembali perhatian ini dan membawanya pulang ke pusat Anda sendiri. Pada awalnya, ini mungkin terasa aneh seolah-olah Anda memotong pasokan vital. Tetapi ini sangat penting. Ketika Anda berhenti memberi makan pihak lain secara energik, dua hal terjadi. Pertama, Anda mendapatkan kembali vitalitas, pancaran, dan daya tarik Anda. Anda menjadi lagi orang yang menarik dan bersemangat yang bisa membuat seseorang jatuh cinta. Kedua, orang lain mengalami gangguan pasokan. Tiba-tiba, aliran perhatian konstan yang mereka terima secara gratis berhenti. Ketika pola pasokan energik ini runtuh, sebuah ruang hampa tercipta dan alam semesta membenci ruang hampa. Justru pada saat inilah dinamikanya mulai berbalik. Orang lain tiba-tiba merasakan ketidakhadiran eksistensi Anda bukan sebagai tekanan melainkan sebagai kekosongan yang belum terselesaikan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sebelumnya mereka anggap remeh tanpa pertanyaan. Tarikan halus ini, perasaan bahwa energi Anda tidak lagi tersedia, membangkitkan rasa ingin tahu yang naluriah. Tidak jarang, sisi lain memulai pada titik yang tepat ini untuk bertanya-tanya apa yang telah terjadi di dalam diri Anda.
Mengapa Anda menjadi tenang di dalam batin, dan mengapa energi Anda tidak lagi mengalir ke mereka seperti dulu? Misteri ini, versi baru Anda ini yang tidak lagi tersedia hanya dengan menekan sebuah tombol menjadi magnetis. Dan daya tarik magnetis yang muncul dari ketenangan batin jauh lebih kuat daripada segala bentuk pengejaran. Di sini, kebenaran tertinggi dari seluruh perjalanan ini mengungkapkan dirinya. Bukanlah kerinduan yang membawa seseorang kembali, melainkan kepulangan Anda pada diri Anda sendiri. Ketika Anda mengumpulkan energi Anda, mengambil pusat Anda, dan berhenti kehilangan diri Anda di dunia eksternal, Anda mengirimkan pesan yang paling jelas ke alam semesta dan kepada orang ini. Pesan yang datang bukan dari kekurangan, melainkan dari kelimpahan. Dan kelimpahan itu menarik. Apakah koneksi ini pada akhirnya diperbarui atau larut tidak lagi menjadi masalah dalam keadaan ini, karena Anda telah mendapatkan kembali kendali atas cerita Anda sendiri. Reuni kemudian dapat terjadi bukan sebagai penyelamatan, melainkan sebagai pilihan sadar dari dua jiwa yang lengkap. Dan jika alam semesta telah menakdirkan jalan ini untuk Anda, pintunya akan terbuka pada waktu yang tepat, dengan mudah, jelas, dan tanpa perjuangan. Pada tahap ini, yang paling penting bukanlah memprediksi hasilnya, melainkan menstabilkan dasar batin dari mana hasil apapun muncul. Ketika Anda berhenti mengukur waktu, respons, atau tanda-tanda, Anda keluar dari siklus antisipasi dan kehadiran batin. Kehadiran itu tidak pasif, ia sangatlah aktif. Ia menata kembali dunia batin Anda sehingga hidup tidak lagi terasa terhenti. Anda mulai bernapas sepenuhnya lagi, bertindak tanpa agenda tersembunyi, dan hidup tanpa memeriksa apakah ada sesuatu yang hilang. Pergeseran ini tidak membatalkan koneksinya, ia memurnikannya. Cinta yang bertahan tanpa pengawasan adalah nyata. Ketika Anda tidak lagi memantau benang di antara Anda berdua, ia menguat dengan aturannya sendiri. Keheningan berhenti ditafsirkan sebagai penolakan dan menjadi ruang. Dan ruang adalah tempat kejelasan terbentuk. Dalam keadaan ini, Anda tidak lagi mencoba menarik masa depan ke arah Anda. Anda membiarkannya mendekat secara alami, tanpa perlawanan atau paksaan. Dari sini, apapun yang terungkap akan terjadi dengan jujur. Jika orang ini melangkah maju, itu karena mereka merasa bebas untuk memilih, bukan terpaksa oleh kebutuhan Anda. Dan jika tidak, Anda akan tetap utuh, dipandu oleh harga diri daripada kerinduan. Ini adalah titik di mana takdir berhenti menguji ketahanan dan mulai merespons keselarasan. Tidak ada hal penting yang hilang di sini, hanya distorsi yang larut. Anda tidak lagi didefinisikan oleh penantian atau harapan. Anda didefinisikan oleh perwujudan. Dengan menjalani hari-hari, Anda sepenuhnya alih-alih menyanderanya pada sebuah kemungkinan. Beginilah cara siklus benar-benar, menutup atau terbuka kembali, melalui resolusi batin, bukan tekanan eksternal. Alam semesta tidak merespons keputusasaan, ia merespons koherensi. Dan koherensi dimulai saat Anda memilih diri Anda sendiri tanpa syarat. Jadi tetaplah di sini, membumi, terbangun, terbuka tanpa mengejar. Biarkan hidup menemui Anda di tempat Anda berdiri, saat ini alih-alih di tempat Anda pernah menunggu. Apakah cinta kembali dalam wujudnya atau berubah menjadi kebijaksanaan? Ia akan melakukannya dengan bersih karena Anda tidak lagi menegosiasikan harga diri Anda dengan keheningan. Dari tempat ini hanya kebenaran yang melangkah maju dan apapun yang ditakdirkan untuk Anda akan mengenali Anda secara instan.